warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Hamdan Maruli Siregar pada mata kuliah Ilmu Hama Tumbuhan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai hama penting pada tanaman padi sawah, yaitu tikus sawah. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian tahun 2020, jadi tikus sawah merupakan salah satu hama penting yang menyebabkan kerusakan dengan luas serangan tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 89.732 hektar, di mana 4.496 hektar diantaranya bahkan mengalami puso atau gagal panen. Jadi tingginya intensitas kerusakan yang disebabkan oleh tikus sawah seringkali menyebabkan kerugian dan kehilangan hasil bagi petani, sehingga petani dirugikan secara ekonomis. Nah, di sini akan saya coba jelaskan terlebih dahulu mengenai bioekologi daripada tikus sawah, yang kemudian mendukung peran daripada tikus sawah sebagai hama utama pada tanaman padi sawah yang dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan hasil panen pada pertanian padi milik petani. Jadi salah satu ataupun beberapa faktor biologis daripada tikus yang menyebabkan ataupun mendukung daripada peran tikus sebagai hama. Yang pertama adalah tikus itu memiliki kemampuan fisik dan juga indera yang sangat baik. Jadi walaupun pada beberapa inderanya itu tidak berkembang dengan sangat baik, seperti pada indera penglihatannya, dia merupakan salah satu hewan ataupun binatang yang rabun ya, tapi didukung oleh indera ataupun kemampuan indera lain yang berkembang dengan sangat baik. Contohnya indera penciumannya. Jadi tikus itu bisa mendeteksi keberadaan pakan yang ia butuhkan dari jarak yang cukup jauh. Jadi ketika kita melakukan teknik pengendalian, misalnya aplikasi rodentisida ataupun racun tikus tanpa menggunakan sarung tangan, itu akan menyebabkan keefektifan daripada tindakan pengendalian itu tidak efektif, karena tikus dapat mendeteksi bekas tangan kita, sehingga dia mencurigai dan dia tidak akan memakan racun yang telah kita berikan. Nah, yang kedua adalah kemampuan reproduksi. Ini merupakan faktor yang sangat penting yang kemudian menyebabkan populasi daripada tikus sawah itu sangat tinggi di pertanaman padi. Karena tingginya populasi tikus sawah itu berkorelasi positif dengan semakin tingginya juga intensitas kerusakan yang terjadi akibat serangan tikus sawah. Jadi beberapa kemampuan reproduksi yang mendukung peran tikus sebagai hama utama tanaman padi, yang pertama adalah kemampuan matang seksualnya atau siap untuk kawinnya itu cukup cepat ya, atau sangat singkat, yaitu mulai umur 2-3 bulan setelah lahir dari rahim indukannya, ia sudah bisa untuk bereproduksi atau siap kawin. Yang kemudian tikus juga didukung oleh masa bunting yang singkat. Artinya masa buntingnya itu singkat, yaitu sekitar 21-23 hari. Yang berarti hanya sebulan, bahkan kurang seminggu, sebulan kurang seminggu gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah tikus merupakan hewan yang termasuk dalam golongan postpartum estrus. Nah, ini cukup menarik karena postpartum estrus ini itu berarti tikus memiliki kemampuan birahi kembali setelah melahirkan 2-48 jam. Jadi setelah 2-48 jam setelah melahirkan, dia bisa kawin lagi. Berdasarkan hal tersebut, kita juga bisa menentukan teknik pengendalian yang akan kita gunakan dalam pengendalian tikus sawah, sehingga teknik pengendalian itu lebih efektif karena kita dasarkan pada pengetahuan mengenai bioekologinya. Nah, salah satu teknik pengendalian yang dilaporkan cukup efektif dalam mengendalikan tikus sawah itu adalah pengendalian hama tikus terpadu. Jadi pengendalian hama tikus terpadu ini merupakan teknik pengendalian yang dilakukan berdasarkan pendekatan pada pemahaman mengenai bioekologi dan kemudian dilakukan secara dini dengan memadukan berbagai teknik pengendalian yang kemudian dilakukan secara tepat waktu. Nah, salah satu ataupun beberapa teknik pengendalian yang umumnya digunakan yaitu adalah penggunaan linear trap barrier system ataupun trap barrier system, dan juga teknik pengendalian yang lainnya, yang intinya teknik pengendalian tersebut akan efektif apabila kita menyesuaikan dengan bioekologis daripada tikus, khususnya misalnya kapan tikus itu bereproduksi, kapan tikus itu menyerang. Nah, itu merupakan faktor yang kemudian menentukan kapan sebaiknya kita melakukan teknik pengendalian. Baik, jadi demikian untuk kuliah kita pada hari ini. Semoga
bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.